Tuhan itu selalu seperti itu. Setiap kali kita, saudara sebagai anak-anak Tuhan, dia panggil begini. Tidak ada orang yang berkenan seperti Daud. Dia panggil Daud berkenan, padahal Daud sampai mati istrinya 5. Dia panggil Musa sebagai orang yang paling lembut hatinya. Padahal dia tidak masuk ke tanah perjanjian karena dia pukul batu, benar ya? Bahkan Musa pun memiliki 2 istri. Dia panggil siapa lagi? Abraham, bapa dari semua orang percaya. Gak ada yang seperti Abraham. Tuhan itu membanggakan anak-anaknya. Tapi kalau kelakuannya Bapak Ibu, Abraham kelakuannya. 2 kali dia jual istrinya. Dia tidur sama tante Hagar karena ketidakpercayaannya. Tapi Tuhan bilang apa? Tidak ada yang seperti Abraham imannya. Seperti itulah Tuhan memandang Bapak Ibu saat ini. Dia memandang engkau sebagai orang yang, ini orang baik banget. Ini anakku yang paling baik. Ini anakku yang paling lembut hatinya. Seperti itu yang memandang Ayub. Dan lucunya Ayub ini gak terlalu kenal Tuhan. Gak terlalu punya hubungan yang dalam. Ayub ini pernah bilang, Tuhan memberikan yang baik, Tuhan juga yang memberikan yang buruk. Bapak Ibu, Tuhan gak pernah ngasih yang buruk. Yakobus 1, firman Tuhan katakan, jikalau kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai macam pencobaan, pencobaan itu bukan datang dari aku, kata Tuhan. Yakobus 1, benar? Pencobaan itu bukan datang dari aku. Lalu ayat berikutnya, ayat 15 atau ayat 17, firman Tuhan katakan, semua pemberian yang baik dan yang sempurna datangnya dari. Jadi kalau nggak baik, berarti bukan dari Tuhan dong. Sepakat ya? Yeremia 29 firman Tuhan katakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, yaitu rancangan damai sejahtera. Bapak Ibu mau tahu nggak rancangan 2022 buat kita semuanya? Rancangan apa? Damai sejahtera. Bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh dengan harapan. Harapannya siapa? Harapan kita. Makanya sesuaikan dong harapan kita dengan rancangan Tuhan. Rancangan apa? Damai sejahtera. Makanya Filipi 4 kata firman Tuhan. Oleh sebab itu, fikirkanlah semua yang benar, yang baik, yang mulia. Nanti mama mati muda. Yang baik dong fikirkan. Apa? Firman Tuhan katakan umur panjang di tangan kanan, kekayaan hormat. Tuhan biarkan aku miskin, tidak punya apa-apa. Yang penting hatiku menyembah Engkau. Coba diganti doanya. Tuhan biarkan aku kaya, diberkati, berkelimpahan. Dan hatiku menyembah Engkau. Benar ya? Karena memang di Alkitab bilang lebih susah orang kaya masuk ke dalam surga daripada orang miskin Bapak Ibu. Jadi ayo dong, mulai dong doanya dinaikkan dengan cara yang benar. Sesuai dengan firman Tuhan. Nah Ayub ini, dia bilang begini, Tuhan ngasih yang baik, Tuhan juga ngasih yang buruk, terpujilah nama Tuhan. Hey. Makanya di Ayub 42, Ayub bilang begini, aku cabut semua perkataanku. Aku salah ngomong tentang Tuhan. Nah lalu dia bilang begini, karena apa? Firmanmu, siapakah dia yang menyelubungi keputusan tanpa pengetahuan? Tahukah Bapak Ibu, firman Tuhan itu semuanya, janji Tuhan itu ditutup dengan pengetahuan. Ada bungkusnya Bapak Ibu. Itu yang dikatakan Salomo, aku berusaha, Salomo 1, mengejar-ngejar hikmat, mencari hikmat katanya. Sampai aku bersusah-susah mencari pengetahuan katanya. Makanya saudara, pengenalan akan Kristus itu nggak bisa cuma sekali seminggu. Nggak bisa cuma seminggu 2 kali ikut hope ya. Tambah hope. Nggak bisa cuma sehari sekali karena ada saat teduh. Nggak bisa. Hubungan itu harus 24 jam. Sepakat nggak dengan saya? Yang sudah menikah. Kalau lost kontak aja, kita bilang apa? Kamu dari mana aja? Sepakat nggak dengan saya? Benar nggak? Saya jalan dari rumah sampai di sini, saya akan kasih kabar sama istri saya. Saya sudah sampai. Gimana Liam? Padahal saya jalan dari sini ke rumah saya 7 menit. Gimana Liam? Masih tidur. Karena saya tinggalkan tidur. 7 menit apa yang berubah saudara? Itu yang dikatakan dengan hubungan.
kami selalu terconnect 24 hours. Ayub ini, dia bilang apa? Itulah sebabnya tanpa pengertian, aku telah bercerita tentang hal-hal yang ajaib bagiku dan yang tidak aku ketahui. Ayub itu, aku gak punya pengertian. Aku pikir Tuhan ngasih yang baik, Tuhan juga ngasih yang buruk. Aku pikir kita tuh harus menerima juga yang buruk dari Tuhan. Bukan hanya yang baik saja. Aku pikir ternyata aku salah, kata Ayub. Aku gak terlalu kenal firman Tuhan. Dikatakan begini, firman-Mu dengarkanlah maka akulah yang berfirman. Aku akan menanyai engkau supaya engkau memberitahu aku. Lihat hubungan itu selalu ngapain? Selalu ada interaksi, ngobrol. Bagaimana kabarmu? Bagaimana hari ini? Benar ya? Semua yang punya anak, semua yang punya suami, istri. Apa yang kita lakukan? Selalu tanya jawab, Tuhan kenapa begini ya? Kenapa begini? Ada di mana ya janji firman Tuhan ini? Ada di mana kebenaran firman Tuhan ini? Ada di mana janji tentang kesembuhan? Tuhan kenapa ya begini? Kenapa ya begitu? Pernah gak kita lakukan? Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Tuhan itu Jehovah Rafa. Kita gak pernah ngalamin kesembuhan. Tuhan itu Jehovah Jireh yang menyediakan. Kita gak pernah. Tuhan itu adalah Jehovah Nisi, kemenangan. Gak pernah. Lalu, dari mana kita tahu tentang Tuhan? Tuhan mau kita ngalamin sendiri. Karena kalau kan firman Tuhan katakan kamu itu adalah saksiku. Benar ya Bapak Ibu? Kalau di pengadilan, saksi itu kerjanya ngapain? Hah? Ngapain? Saksi di pengadilan kerjanya bercerita. Bercerita apa yang dia lihat dan apa yang dia alami. Saya ulang. Saksi di pengadilan itu bercerita. Bercerita apa yang dia alami dan apa yang dia lihat. Sepakat? Lalu apa yang mau kita ceritakan tentang Tuhan kalau kita gak pernah alami? Kan firman Tuhan katakan, kamu adalah saksiku, kata Tuhan. Supaya kita bisa ceritakan bahwa Tuhan itu adalah kesembuhan. Jawabannya adalah kesembuhan. Di mana? Di Tuhan. Bagaimana caranya? Gini loh. Yesus kan mati di kayu salib. Oleh bilur-bilurnya, kamu jadi sembuh. Loh, kan saya orang berdosa. Apa yang pertama kali Tuhan Yesus lakukan? Dia menebus dosamu. Dia mendamaikan kita dengan Allah dengan cara apa? Dia tanggung semua dosa di dalam dia. Makanya dia dihukum. Karena apa? Semua dosa dikasih ke Tuhan Yesus. Oh begitu. Jadi kalau saya datang sama Tuhan Yesus, orang yang berdosa ini jadi sembuh gak? Iya. Karena apa? Dosamu sudah dibayar Yesus, sakitmu sudah dibayar Yesus, kamu sekarang sehat. Silakan gak dengan saya? Jangan seperti kata Ayub. Hanya dari orang saja aku mendengar tentang engkau, tapi sekarang mataku sendiri telah memandang. Ini dia belum sembuh loh Bapak Ibu. Ayub belum sembuh kalau Bapak Ibu baca ayatnya. Beberapa ayat kemudian, 3 ayat kemudian, baru dia sembuh. Tapi dia bilang gini, sekarang aku telah memandang bahwa Tuhan itu benar. Tuhan itu penyembuh, benar seperti ini, benar seperti itu, benar seperti ini. Karena Ayub menyelidikinya. Makanya Bapak Ibu penting hubungan yang terus menerus kita lakukan sama Tuhan. Nggak bisa cuman tahu saja.